Surat Yusuf ayat pertama. Surat Yusuf ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Ayat mutasabihat. Jadi Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Jadi Allah yang lebih tahu tentang maksud dari ayat tersebut. Ini kaitannya dengan surat Ali Imran. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Jadi yang mengetahui pengertian ayat ini adalah Allah dan orang-orang yang mendalam dalam keilmuan, mereka cukup mengatakan kami beriman. Gitu aja. Tilka utawi demikian itu ayat iku ayatul kitab, ayat-ayatnya kitab. Kitab di sini adalah Al-Qur'an. Al-Mubin yang menjelaskan. Jadi yubayyinu halalahu wa haramah. Kalau dalam tafsir Durul Mansur, jadi Al-Qur'an itu menjelaskan kehalalan Allah dan keharamannya. Atau Al-Mubin ya menjelaskan antara kebenaran dan kebatilan. Jadi Al-Mudhir lil haqqi minal batil. Ina sesungguhnya kami Allah. Iku anzalnahu menurunkan kami Allah. Hu pada Al-Qur'an. Qur'anan berupa bacaan. Arabian yang berbahasa Arab. Tujuannya la'alakum agar kalian penduduk Mekah iku takkilun berpikir kalian. Berpikir artinya bisa memahami maknanya. Jadi kami turunkan Al-Qur'an berupa bacaan yang berbahasa Arab agar kalian bisa berpikir, bisa memahami maknanya. Karena orang Mekah bahasanya bahasa Arab. Kemudian Al-Qur'an diturunkan berbahasa Arab. Lah kalau kita ya harus menyesuaikan, ya harus belajar bahasa Arab atau setidaknya ada guru yang memang bisa berbahasa Arab, yang bisa menyampaikan Al-Qur'an yang berbahasa Arab kepada kita dengan bahasa kita. Sehingga kita bisa memahami. Jadi memang asal usulnya diterjemahkan, ya, dimaknani, diterangkan, ya seperti itu. Jadi la'alakum takkilun. Jadi agar kalian berpikir bisa memahami maknanya. Nahnu
kami Allah iku nakusu akan menceritakan kami Allah alaika atas kamu Muhammad ahsanal qasosi pada lebih baiknya kisah. Jadi kisah ini yaitu kisahnya Nabi Yusuf termasuk kisah Al-Qur'an ini adalah ahsanal qasas. Jadi kisah terbaik. Jadi tentunya beda level dengan film di bioskop, sinetron di TV, ludruk, ketoprak, apalagi cerita-cerita novel tidak jelas itu tentunya beda level. Bima dengan apa-apa auhaina yang mewahyukan kami Allah ilaika pada engkau Muhammad hadzal Qur'an pada ini Al-Qur'an. Sungguh kami akan mengkisahkan atas kamu sebaik-baiknya kisah dengan apa yang kami wahyukan padamu, yaitu pada ini Al-Qur'an. Wa'in dan bahwasanya kunta ada kamu min qablihi dari sebelum turunnya Al-Qur'an iku laminal ghafilin niscaya termasuk orang-orang yang lalai. Lalai artinya tidak ngerti dengan kisah ini. Jadi sebelum diceritakan ini kamu termasuk orang yang tidak ngerti tentang kisah ini. Ketika itu qala berkata sapa Yusufu Nabi Yusuf li abihi kepada bapaknya Yusuf yaitu Nabi Yakub. Jadi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi orang mulia, putranya orang mulia, putranya orang mulia, putranya orang mulia. Itu. Jadi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi mulai kakek buyutnya sampai dia itu semuanya jadi nabi. Ceritakan wahai Muhammad, ketika itu Yusuf berkata kepada bapaknya, ya abati wahai bapakku. Jadi manggilnya bukan ya abi gitu, bukan. Jadi ya abati ini panggilan yang mana seorang anak menghormati bapaknya. Ya. Kalau manggil biasa ya abi gitu. Berhubung ini lafadznya ya abati, nah ini panggilan hormat. Juga panggilan kasih sayang itu. Ini sesungguhnya aku. Iku ro'a itu melihat aku di dalam mimpi. Ahada asaro pada 11. Apanya kaukaban bintang. Wasamsa dan pada matahari. Wal qamara dan rembulan. Wa ahroja Abu Syekh
Ani ibni Munabbih an Abi qol kanat ru'ya Yusuf alaihi salam Lailatul Qadar. Jadi dalam tafsir Durrul Mansur karya Imam Suyuti ya, Yusuf mimpi itu pas Lailatul Qadar. Jadi pas Lailatul Qadar. Ra'aituhum melihat aku Yusuf hum pada mereka li kepadaku Yusuf sajidin makhluk-makhluk yang bersujud. Makhluk-makhluk yang bersujud. Jadi Yusuf berkata kepada bapaknya, aku melihat 11 bintang serta matahari serta rembulan. Aku melihat semuanya sujud kepadaku. Wa ahroja Abdurrazak ibnu Jarir wa ibnu Jarir wa Abu Syekh an Qatadah radhiyallahu anhu. Ahata asaro kaukaba wasam sawal komar kol al kawakib ikhwatahu. Jadi yang disebut 11 bintang itu adalah saudaranya Yusuf. Jadi saudara laki-lakinya Yusuf. Wasamsa wal komar, dan matahari serta rembulan itu adalah bapak ibunya. Jadi kalau ibunya itu matahari, kalau bapaknya rembulan. Ya. Jadi kalau ibunya itu matahari, kalau bapaknya itu rembulan. Ini Yusuf mimpi seperti ini masih kecil, belum balik lah, masih kecil. Ya. Qala berkata bapak Nabi Yakub, ya bunaya wahai putraku. Bunaya itu makna aslinya loh ya, wahai putra kecilku. Tuh. Cuma bunaya ini adalah panggilan orang tua terhadap anaknya dengan penuh kasih sayang. Ya. Kalau Yusuf tadi manggil bapaknya ya abati. Nah, sekarang bapaknya manggil Yusuf ya bunaya. Kalau panggilan normal ya bekni gitu, wahai anakku gitu. Ini ya bunaya adalah panggilan yang disertai rasa sayang dari orang tua ke anaknya. La taksus, jangan menceritakan kamu ru'yaka pada mimpimu ala ikhwatika atas saudara-saudaramu. Jadi kamu simpen sendiri, jangan kamu ceritakan ke saudara-saudaramu. Payak itu maka berupadaya jelek mereka, laka untukmu kaitan pada upadaya yang jelek. Jadi mereka akan berusaha membinasakanmu karena kedengkian. Ya. Jadi yahtaluna fi halakika hasadan li ilmihim bitakwiliha min annahum al kawaib
wasamsa umuk wal qamara abuk. Mereka akan berusaha membinasakanmu, membunuh kamu, karena ada kedengkian di dalam hati mereka. Jadi yang namanya bapak ya sudah kenal anak-anaknya lama kan. Kakak-kakaknya Yusuf yang 10 itu hatinya kotor. Jadi penuh kedengkian. Sementara mereka tahu tentang arti mimpimu itu. Bahwa 11 bintang itu ya mereka itu. Matahari adalah ibumu, rembulan adalah bapakmu. Mereka tahu mimpimu itu. Dalam artian berarti kelak derajatku di bawahnya Yusuf. Kan gitu kan. Nah, mumpung belum besar anak ini, disingkirkan dulu kan gitu kan. Lah 11 bintang itu kami. Nah kalau begini caranya, ya mending Yusuf aja dibinasakan lebih dulu. Jadi orang dengki itu bahaya. Dengki itu ya berharap kenikmatan yang dimiliki orang lain lenyap. Ya. Jadi dia tidak senang ada orang lain mendapat kenikmatan, terus berharap kenikmatan tersebut lenyap walaupun dia tidak dapat apa-apa. Yang penting kon aja sampai nyaingi aku. Apa meneh luwih pinter timbang aku. Nah, nek ngene carane, kon tak gasak dhisik. Nah, itu. Jadi Yakub sudah tahu kalau kakak-kakaknya Yusuf itu ada benih-benih kedengkian dalam hati mereka. Inna syaitona sesungguhnya setan. Lil insan bagi manusia. Iku aduun musuh mubinun yang nyata. Mubinun yang nyata. Gini, kalau orang tua melihat anaknya lebih pinter, lebih terhormat daripada dia, itu seneng-seneng saja. Ya, seorang bapak, seorang ibu justru malah berharap kalau anak-anaknya derajatnya lebih tinggi daripada dia. Tapi kalau sesama saudara belum tentu. Belum tentu. Ya, dengan kakak, dengan adik, itu kalau hatinya masing-masing tidak bersih, pasti ada persaingan di situ. Ya kalau persaingannya baik, kalau persaingannya kotor, lah itu. Nah persaingan itu tampak biasanya kalau bapak ibunya mati. Rebutan warisan. Sampai berantem, ya, beradu argumen di pengadilan, kadang ya santet-santetan barang, gitu ya. Jadi orang tua itu bahagia kalau anaknya lebih hebat dari dia. Tapi kalau sesama saudara belum tentu. Ya, belum tentu. Nah, Yusuf menceritakan mimpinya kepada orang yang tepat.
Jadi di samping itu bapaknya, beliau juga seorang nabi. Wa kadzalika, dan seperti demikian itu. Seperti demikian itu kamu ngimpi. Kama ro'aita, sebagaimana kamu ngimpi. Ya tabika akan memilih pada kamu Yusuf, sopo rebuka Tuhan kamu. Jadi di antara anak-anaknya Yakub yang laki-laki jumlahnya 12. Yang dipilih itu kamu, Sob. Ya kan? Yang dipilih mendapatkan mimpi itu loh. Itu kamu. Ya kan? Sebagaimana kamu sudah dipilih mendapatkan mimpi, kelak kamu juga dipilih oleh Tuhanmu. Di antara saudara-saudaramu ini, kamulah yang pilihan. Ya, termasuk dijadikan nabi. Ya, bin nubuwah, dijadikan nabi. Saudara-saudara yang lain tidak jadi nabi. Jadi di antara anak-anakku yang 12 ini, kamu yang dipilih mendapatkan mimpi tersebut. Kelak kamu juga yang dipilih menjadi nabi. Yang kedua, wa yu'allimuka, dan mengajarkan siapa Allah kepadamu min ta'wilil ahadits, dari pengertian berbagai mimpi. Berbagai ahadits itu cerita, artinya mimpi. Kedua, Allah mengajarkan kepadamu bagaimana cara menafsirkan mimpi. Jadi takbirur ru'ya. Jadi bagaimana menafsirkan mimpi. Yang ketiga, wa yutimmu, dan menyempurnakan siapa Allah nikmatahu, pada nikmatnya Allah, alaika, atas kamu. Jadi bin nubuwati wal islami. Di dalam tafsir Tanwir Al-Mikbas. Jadi Allah menyempurnakan nikmatmu atas kamu, yaitu jadi nabi dan beragama Islam. Ya, jadi nabi dan beragama Islam. Wa ala ali Yakub, dan atas keluarga Yakub. Keluarga Yakub itu ya anak-anaknya Yakub. Jadi di antara anak 12 itu setidaknya ada satu yang jadi nabi. Kalau yang lain tidak layak jadi nabi. Ya, enggak layak jadi nabi. Kama atamaha, sebagaimana menyempurnakan siapa Allah pada nikmat kenabian, ala abawaika, atas dua bapakmu, artinya dua leluhurmu, mingkobelu, dari sebelumnya, sebelum Yakub. Ya, mingkobelu, dari sebelumnya, yaitu sebelum Yakub, yaitu Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Ishak, dan Nabi Ishak. Sebagaimana Allah menyempurnakan nikmat kenabian atas dua leluhurmu dari sebelumnya, dari sebelum Yakub, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak.
Inna rabbaka sesungguhnya Tuhan kamu iku alimun maha mengetahui terhadap makhluknya. Termasuk memang yang pantas jadi nabi itu kamu. Allah tahu terhadap makhluknya, termasuk yang pantas jadi nabi itu kamu. Hakimun lagi maha menghukumi. Ya, dan itu sudah jadi ketentuan dari Allah. Di balik itu semua pasti ada hikmahnya. Laqad kana niscaya sungguh ada fi Yusufa di dalam kisah Yusuf wa ikhwatihi dan saudara-saudaranya Yusuf. Apa ayatun beberapa ayat. Ayat ini gambaran, ya, gambaran. Jadi ibrah. Jadi ayat itu bermakna ibar atau ibrah. Lisailin bagi orang-orang yang bertanya tentang cerita mereka. Jadi niscaya sungguh ada di dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya gambaran atau ibarat, ya, bagi orang-orang yang bertanya tentang kisah mereka. Jadi apa? Dari kisah Yusuf yang diceritakan di surat Yusuf ini akan banyak sekali apa? Gambaran-gambaran kehidupan. Ya. Jadi akan ada pesan-pesan moral yang bisa diambil. Ada pelajaran-pelajaran berharga dari kisah ini. Jadi ayatun itu seperti itu. Jadi ada pesan moral, ada gambaran perjalanan hidup seseorang, bagaimana nanti dia bersabar, bagaimana nanti menjauhi kemaksiatan, bagaimana nanti memaafkan, ya kan? Bagaimana nanti termasuk cara berpolitik menyelesaikan masalah. Ya. Biar masalahnya selesai dengan halus, enak. Jadi ibarat ikan itu, nangkep ikan, ikannya ketangkep tapi airnya tidak perlu keruh. Kelas kan? Nah ini nanti akan banyak pelajaran di sini. Ada pesan moral, ada bagaimana harus bersabar, bagaimana harus bersyukur, ya, bagaimana harus menghindari maksiat, apa yang harus dikorbankan dalam hidup. Banyak sekali pelajaran berharga di kisah Yusuf dan saudara-saudaranya ini, ya. Wa ahraja Abu Syekh Anidhahak radhiyallahu anhu fi qaulihi laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Qol, ini penafsiran dari Dhahak, ya. Man kana sailan an Yusuf wa ikhwatihi fahadha naba'uhum. Jadi barang siapa yang bertanya tentang kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, ya ini kisahnya. Ya ini kisahnya. Jadi lakon-lakonnya atau perjalanannya Nabi Yusuf itu bisa sebagai teladan yang baik dan
perjalanan hidup saudara-saudaranya Yusuf itu sebagai teladan yang jelek, ya, yang jelek. Termasuk seperti itu. Jadi kita ambil dari sebuah kisah. Sebenarnya ini kisah Israiliyat, ya. Jadi Nabi Ishak itu menikah lama nggak punya anak, ya, lama nggak punya anak. Kemudian berdoa kepada Allah, akhirnya diberi keturunan, istrinya hamil, melahirkan anak kembar. Anaknya itu kembar. Jadi Yakub itu anak kembar sebenarnya. Tahu anak kembar? Jadi sekali melahirkan itu 2. Jadi Yakub ini lahirnya belakangan. Jadi kakaknya dulu lahir Is namanya Is. Kemudian yang kedua Yakub. Ada yang bilang Is, ada yang bilang Esau, ada macam-macam versi. Kita sebut saja Is, gitu aja. Lah, bapaknya Nabi Ishak itu lebih seneng kepada siapa? Pada Is. Nah, terus ibunya itu lebih seneng pada Yakub. Nah, setelah dewasa, ya, singkat cerita terjadi permusuhan antara Is dan Yakub. Mbuh rebutan apa ngono. Ya kan, terjadi permusuhan. Sampai Yakub itu diancam, kalau nanti bapak sudah meninggal, kamu tak bunuh. Awas kamu ya. Nanti sewaktu-waktu bapak meninggal, kamu tak habisi. Gitu. Lah, ibunya gimana? Khawatir. Nah, kalau dihabisi betul gimana ini? Bagaimanapun ini saudara. Terus Yakub itu diungsikan ke tempat pamannya, saudara dari ibunya, berarti ya, namanya Laban. Nah, Laban ini punya 2 anak perempuan, ya, 2 anak perempuan. Lah, yang pertama namanya Laya, yang kedua namanya Rahel. Lah Yakub itu seneng sama si Rahel itu. Terus nembung ke pamannya Laban itu. Paman, Rahel tak rabine ya. Itu. Ya enggak apa-apa. Pokoknya kamu mau menggembala kambing selama 7 tahun. 7 tahun itu sebagai mas kawin. Setelah 7 tahun dijalani, Yakub ditipu sama pamannya. Dinikahkan dengan Laya. Nek Mbak Yune ngono rupane elek. Nek adike ayu.
Ya. Lah Yakub nggak terima. Wong yang saya senengi itu Rahel kok masa dinikahkan dengan Laya. Pamannya juga punya alasan. Loh di sini itu kebiasaannya, adik tidak boleh mendahului kakak. Lah terus gimana paman? Kalau kamu pengen menikahi Rahel ya gembala kambing lagi 7 tahun. Mau nggak? Ya demi cinta mau. Nah, gitu. Mudeng ya. Ya demi rasa cinta mau. Ya. Akhirnya setelah menggembala 7 tahun, Rahel dinikahi oleh Yakub. Zaman dulu, zaman itu ya, seorang laki-laki menikahi kakak dan adiknya sekaligus itu boleh. Di syariatnya Nabi Muhammad tidak boleh. Jadi dari Laya, jadi Yakub punya anak Rubel, ya. Yang kedua Samun, yang ketiga Lawi. Lah Nabi Musa itu keturunannya Lawi ini. Tapi sok ben ae dibahas ya. Kemudian Yahuda yang keempat ya. Yang kelima Zabulun. Yang keenam Yasjur. Tuh. Lah Rahel itu apa? Ceritanya belum kunjung punya anak. Ya. Lah terus Laban pamannya Yakub sekaligus mertuanya itu memberikan budak perempuan kepada 2 anaknya. Rahel dikasih budak, ya. Terus Laya juga dikasih budak. Berhubung Rahel ini ndak kunjung punya anak, budaknya itu dikasih ke Nabi Yakub. Itu. Laya juga gitu. Berhubung Rahel ngasihkan budaknya ke Yakub, Laya juga menyerahkan budaknya ke Yakub. Jadi budaknya namanya Zulfah dan Balha. Ya. Lah dari budak 2 itu Yakub punya anak 4. Ya. Namanya adalah Dan, kemudian Naftali, kemudian Jad, yang 10 namanya Asir, ya. Lengkap berapa? 10. Ya. Nah, setelah itu baru Rahel punya anak Yusuf dan Bunyamin. Ya, Rahel punya anak Yusuf dan Bunyamin. Jadi pertama Rubel, kedua Samun, ketiga Lawi, keempat Yahuda, kelima Zabulun, keenam Yasjur, ketujuh Dan, kedelapan Neftali, 9 Jad, nomor 10 Asir, nomor 11 Yusuf, nomor 12 Bunyamin.
Walaupun sebenarnya ada riwayat yang menjelaskan Yakub juga punya anak perempuan satu, tapi tidak usah dibahas. Ya. Jadi Yusuf anak ke-11, laki-laki ke-11 ya. Kemudian Bunyamin yang ke-12. Bisa dipahami? Ya. Ketika itu qalu berkata mereka. Ceritakan wahai Muhammad ketika itu mereka berkata. Mereka itu ya sebagian kakak-kakaknya Yusuf kepada sebagian yang lain. Jadi saudara-saudaranya Yusuf. La Yusufu nisaya Yusuf. Nisaya utawi Yusuf. Wa akhuhu dan saudara kandungnya Yusuf. Namanya Bunyamin. Iku ahabbu lebih menyenangkan. Artinya lebih dicintai. Ila abina pada bapak kita, yaitu Nabi Yakub, minna daripada kita. Wanahnu dan utawi kita iku usbatun, banyak orang. Artinya jumlahnya lebih banyak karena jumlahnya 10. Jadi usbatun bimakna jama'atun wa kanu asroh. Jadi jumlah mereka 10 ya. Inna abana sesungguhnya bapak kami iku lafi dolalin nisaya di dalam kesesatan. Kesesatan maksudnya kekeliruan. Bukan kok sesat dalam beragama, bukan. Ya, kekeliruan. Mubin yang nyata. Karena pilih kasihnya itu. Jadi nyata pilih kasihnya pada keduanya menyia-nyiakan kami, ya, menyia-nyiakan kita. Jadi sebagian dari saudara-saudara Yusuf ngomong kepada yang lain. Sungguh Yusuf dan saudara kandungnya, yaitu Bunyamin, itu lebih disenangi pada bapak daripada kami. Daripada kita. Sementara kita itu loh jumlahnya banyak. Sungguh bapak kita itu ada di dalam kekeliruan yang nyata. Nyata itu pilih kasihnya. Ya. Ya gitulah ngono. Penyakit seorang kakak itu ngono kuwi. Ya. Jadi sebelum adiknya lahir, kasih sayang orang tua itu kan full ke kakak-kakaknya itu. Begitu adiknya lahir, entah lebih ganteng, lebih pinter, atau lebih gimana, ya akhirnya kasih sayang orang tua dibagi. Nah, sehingga yang kakak-kakaknya itu merasa tidak diperhatikan lagi. Ya. Merasa tidak diperhatikan lagi. Uktulu membunuhlah kalian. Yusufa pada Yusuf. Niat jahatnya muncul. Ya apa? Dipateni ae ta. Enake piye? Pateni ae. Kejem, iya, kejem. Awit rohuhu ataukah
atau membuanglah kalian hu pada Yusuf ardon pada suatu bumi. Artinya tempat yang jauh. Ya. Atau setidaknya kalian buang saja Yusuf itu. Intinya jangan ada di tengah-tengah kita. Singkirkan saja itu. Jadi niat buruknya sudah muncul. Piye nek dipateni ae, ojo mosok dipateni, kekejemen. Gimana? Dibuang aja tempat jauh sana. Ya. Zaman dulu nggak ada KTP, nggak ada apa-apa, nggak ada kartu identitas apa-apa. Buang aja yang jauh sana. Jangan sampai dia ada di tengah-tengah kita. Dia mengganggu kita. Intine ngono kuwi. Gua ae ta. Gua tak dipateni. Ya. Gitu itu. Yahlu maka sepi. Ya, maka sepi. Lakum pada kalian opo wajhu abikum. Ya. Wajah bapak kalian. Jadi nanti wajah bapak itu sepi sehingga bisa fokus memandang kalian. Tidak diganggu oleh siapapun termasuk Yusuf. Ya. Sekarang Yusuf ini gangguan ini. Padahal Yusuf ya nggak ngapa-ngapain. Ya. Nanti wajahnya bapak sepi untuk kalian. Artinya bisa fokus mandang kalian, tidak ada gangguan yang lain. Termasuk gangguan dari Yusuf. Jadi bi'an yukbila alaikum wala yaltafit li ghairikum. Jadi fokus memandang kalian dan tidak tolah-toleh kepada selain kalian. Pikirannya kan seperti itu. Wong Yusuf sudah disingkirkan kok. Ya. Anak itu kan rata-rata sayang ke anaknya. Ya kan? Ini kan persaingan antar anak. Lah yang disenangi Yusuf. Lah kalau Yusuf sudah kita buang, dipikir Yakub itu bisa semudah membalikkan telapak tangan melupakan Yusuf. Ya. Terus bisa sayang ke anak-anak yang lain gitu. Maunya kan gitu. Itu rencananya gitu, ya kan? Ya. Bagaimanapun kita ini anaknya bapak. Cuma kita punya saingan ini Yusuf. Yusuf kita buang. Kalau kita buang nanti bapak fokus ke kita. Ya. Ternyata enggak. Setelah Yusuf dibuang, mereka tetap tidak dianggap sama bapaknya. Malah bapak tersiksa karena berpisah dari Yusuf. Kadang kejahatan itu tidak sesuai apa yang direncanakan. Ya kan? Tidak sesuai dengan yang direncanakan. Watakunu dan jadi kalian atau ada kalian mimba'dihi dari setelahnya Yusuf. Setelah membunuh Yusuf atau menyingkirkan Yusuf. Iku kaum solihin yang solih, tobat. Loh ini kan dosa, alah gampang. Engko pokoknya disingkir nosik, engko mari ngono tobat. Tenang ae. Ngono kuwi. Ini dosa loh ya. Yusuf kok dibunuh atau dibuang. Dosa ini, alah. Dosa apa? Gampang kok ditobati, selesai. Gitu, rencananya begitu. Nah setelah dieksekusi betul Yusuf,
Apa mereka bisa tobat? Enggak. Mereka sibuk menutupi kejahatannya. Ya kan? Karena tobat itu syaratnya adalah mengakui kesalahan. Benar enggak? Lah mereka maunya tidak mengakui kesalahan. Berarti bisa tobat enggak? Enggak. Jadi setelah eksekusi Yusuf, mereka ya enggak jadi tobat. Malah sibuk menutupi kesalahannya. Sibuk menutupi kesalahannya. Jadi jangan coba-coba melakukan dosa. Ya, dengan alasan setelah melakukan dosa kita bertobat. Ya kalau Allah kasih kemampuan. Kalau tidak, gimana? Lah terus biasanya gimana? Ya tidak mampu. Bertobat itu tidak mampu. Karena pertobatan itu salah satu syaratnya adalah mengakui kesalahan. Sementara orang yang salah itu susah untuk mengakui salah. Yang ada apa? Menutupi kesalahannya. Ya. Yang ada malah menutupi kesalahannya. Kola berkata, sopo kok ilun, orang yang berkata, minhum dari mereka, ada yang menjelaskan namanya Yahuda. Jadi di antara anaknya itu tadi, namanya ada yang Yahuda. Latak tulu jangan membunuh kalian Yusufa pada Yusuf. Wah kalau dibunuh itu ya kejem lah, keterlaluan itu. Ya jangan dibunuh. Wa alkuhu dan membuanglah kalian pada Yusuf fi goya batil jub di dalam beberapa gelapnya sumur. Jadi goya batil jub mutlimul bi'r. Jadi gelapnya sumur. Wa ahroja Abdur Rozak wa benu Jarir wa benu Abi Hatim wa Abu Syekh an Qatadah radhiyallahu anhu fi qaulih wa alquhu fi ghayabatil jub qala hiya bi'ru bi baitil maqdis. Jadi hiya bi'run bi baitil maqdis. Sumur itu ya sumur yang ada di Baitul Maqdis. Tulisan. Jadi sumur yang digunakan untuk apa? Mencelakai Yusuf istilahnya. Itu sumur di Baitul Maqdis. Yaltaqi tahu akan menemukan hu pada Yusuf sapa ba'du sayyarah sebagian ontan-ontan. Tahu ontan-ontan? Rombongan yang naik onta. Maksudnya para kafilah atau musafir. Ya. Para kafilah atau para musafir. Jadi biasanya para musafir itu berhenti di sumur itu. Loh, dalam rangka ngambil air. Dan nanti biar Yusuf ditemu sama orang terus dibawa pergi kemana gitu loh. Kalau dibunuh janganlah. Kalian buang aja ke sumur itu loh. Di sana, di sumur di Baitul Maqdis itu. Lah nanti biar ditemu. Apa bahasanya Indonesia? Biar dipungut, ditemukan oleh sebagian para musafir. Rombongan yang naik onta. Biar dibawa entah kemana sana. Karena intinya
kita kan tidak ingin Yusuf ada di tengah-tengah kita kan? Ya kan? Nek dipateni ojo lah. Ya, diguak kono ya wis. In kuntum seandainya ada kalian iku fa'ilin orang-orang yang mengerjakan. Ya, orang-orang yang mengerjakan. Jadi kalau kalian pengen menyingkirkan Yusuf, ya wis cukup itu saja. Ya, jangan dibunuh terlalu kejam. Qalu berkata mereka, ya abana wahai bapak kami, ma apa laka iku bagi engkau la tak manna, tidak percaya engkau na pada kami ala Yusuf atas Yusuf. Wa ina dan sesungguhnya kami lahu pada Yusuf iku lanasikun niscaya orang-orang yang berbuat baik. Ya. Niscaya orang-orang yang berbuat baik. Ini mulai ngerayu bapaknya. Wahai bapak kami, kenapa engkau tidak mau mempercayakan Yusuf kepada kami? Kok engkau enggak percaya kepada kami? Padahal sungguh selama ini kami adalah orang yang berbuat baik terhadap Yusuf. Ya, orang yang berbuat baik terhadap Yusuf. Kok sampean enggak percaya pada kami itu gimana? Tuh. Kami ini kan bagaimanapun kan kakaknya. Selama ini kan kami ya baik terhadap Yusuf. Padahal baiknya itu kalau di hadapan bapaknya aja. Kalau bapaknya ndak ada, Yusuf itu diketaki, keplaki ngono kuwi. Awas kon yo, adik ngomong bapak, keplak-plak ngono. Yusuf diem aja. Ya seperti itu. Jadi an Ubaidin anil Hasan anna Yusuf alaihi salam ulkiya fil jub wa huwa ibnus natai asar sanah. Jadi Yusuf dibuang ke sumur itu usianya 12 tahun. Ya, 12 tahun itu sudah dimasukkan ke sumur. Berarti ngimpinya tadi apa? Di bawah usia 12 tahun. Walakiya abahu ba'da tamanin. Terus bisa kembali ketemu dengan bapaknya setelah berpisah. Itu usianya 80 tahun. Berapa tahun itu berpisah dengan bapaknya? Berapa? 60? Berapa? 80 dikurangi 12. 68. Itu ya pisah betul. Enggak bisa teleponan, WhatsAppan, enggak ada. Hari raya, mudik, enggak ada. Pisah betul selama 68 tahun. Tuh. Yusuf menjadi orang sukses di Mesir, ya, jadi pembantu raja di Mesir, itu usianya 72 tahun. Ya, usia 72 tahun. Jadi prosesnya panjang. Mimpinya jadi kenyataan, iya. Tapi nunggu berapa tahun? 68 tahun baru jadi kenyataan. Ya. Jadi kisah Yusuf ini adalah kisah yang dimulai dari sebuah mimpi. Sampai mimpi itu jadi kenyataan. Ya.
Dan jadi kenyataannya ternyata lebih dari 68 tahun. Ya, ketemu lagi dengan bapaknya, ya disitulah nanti bapak, ibunya, saudara-saudaranya sujud kepada Yusuf. Sujud menghormat. Arsilhu, melepaskanlah engkau bapak pada Yusuf, ma'ana bersama kami. Godan besok, yarta maka bersenang-senang siapa Yusuf, wayal ab dan bermain dia Yusuf, wa ina dan sesungguhnya kami lahu pada Yusuf ikulah hafidun, niscaya orang-orang yang menjaga. Mbok besok Pak Yusuf dilepas bersama kami agar Yusuf bisa bermain-main, bersenang-senang, bermain-main, metik-metiki kembang ta apa ngono, ya kan? Ndek apa? Yes, intinya apa? Outdoor, bermain di luar rumah. Ngono kan? Di pinggiran hutan sana, ya. Dan tidak usah khawatir, kami akan menjaga Yusuf. Ora usah khawatir Pak, tenang aja Pak. Itu cukup ya.